Ada semangat yang kini menghiasi hari-harinya Suci. Dia mulai bisa menerima semua yang terjadi dalam takdirnya. Namun masih banyak orang yang berharap bahwa Almira dapat bisa kembali lagi di tengah-tengah mereka. Terutama Kinan yang sangat merasa kehilangan sekali istri tercintanya. Namun penyesalan sepertinya sudah tidak dapat lagi dibangkitkan. Karena penyesalan hanya akan terkubur dalam-dalam di dalam relung sanubarinya. Semoga saja Almira memang benar-benar bisa kembali lagi ataupun ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Baik guys, selamat datang di channel kesayangan kalian. Kembali dan kita akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Di episode kesempatan kali ini, kita juga kembali dibuat jengkel dan marah oleh orang-orang yang sengaja ingin mencelakai Suci. Lalu bagaimana kira-kira solusi agar supaya Kinan kembali lagi menjadi sosok laki-laki yang baik dan juga perfect untuk Almira? Ataukah memang Almira harus hidup kembali? Baik, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Suci Dalam Cinta dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Suci Dalam Cinta dapat bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Suci Dalam Cinta dengan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Scene dimulai dimana ketika ada si Jeffrey yang tidak bisa memikirkan apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran Kinan. Dimana di sini Kinan membawa Raisa ke kantor dan juga membawa Raisa ke ruangan meeting bersama para petinggi perusahaannya. Di sini Jeffrey juga mengingatkan Kinan agar supaya Kinan tidak melibatkan Raisa karena ini juga masih dalam kondisi pandemi yang sangat bahaya sekali jikalau memang seorang bayi dibawa di dalam kerumunan orang banyak. Nah guys, akhirnya si Kinan pun berpikir bahwa ada benarnya juga yang diomongkan oleh Jeffrey itu. Akhirnya Kinan membawa lagi Raisa kembali ke ruangannya. Saat itu Raisa kondisinya dalam keadaan menangis. Dan ada si Suci yang baru saja mengantarkan paket-paket dari perusahaannya Kinan mendengar tangisan tersebut dari balik pintu ruangan Kinan. Suci berinisiatif untuk mencoba membantu Kinan membuat Raisa berhenti menangisnya. Tapi apakah memang mungkin Suci dapat masuk ke ruangan Kinan dengan begitu saja sementara dia sadar bahwa Kinan sangat membenci dirinya? Suci hanya bisa melihat dari balik kaca pintu ruangan Kinan. Kinan pun tak habis pikir bagaimana caranya untuk membuat Raisa diam dan tidak menangis lagi. Sesekali dia mengingat Almira, bagaimana dulu Almira merawat Raisa dengan begitu penuh ketulusan sehingga Raisa tidak pernah rewel ketika berada di tangan Almira. Di sini pun Kinan berniat untuk membuatkan susu untuk Raisa karena mungkin jikalau Raisa dibuatkan susu dia akan berhenti dari menangisnya dan akan tertidur pulas. Kinan meletakkan kembali Raisa di atas trollernya. Dan ini kesempatan Suci untuk masuk menyelinap ke dalam ruangannya Kinan dan membuat Raisa berhenti menangis. Saat keluar Kinan dari ruangan tempat kerjanya, Suci hanya berdiri dan berdiam di balik pintu. Lalu setelah Kinan pergi jauh, dia pun menyelinap masuk ke dalam ruangannya Kinan dan melihat keadaan Raisa. Suci yang mendapati
popoknya Raisa sudah penuh dan juga sudah basah, berinisiatif untuk mengganti popoknya karena mungkin anak kecil biasanya jikalau memang sudah merasa risih, dia tidak akan berhenti menangis. Nah, tentu saja Suci langsung melakukan hal yang harus dia kerjakan itu. Selepas diganti popok, akhirnya Raisa pun langsung tenang dan berhenti menangis, kemudian tertidur pulas. Suci merasa lega sekali ketika melihat Raisa yang memang notabene-nya Suci sudah mendapatkan amanat dari Almira agar dia terus menjaga orang-orang yang dia sayangi. Lalu tak lama berselang dia pun mendengar suara derap sepatu menuju ruangan itu. Suci langsung curiga bahwa itu adalah Kinan. Dia pun berusaha mencari tempat berlindung agar supaya dia terhindar dari pandangan dan pengawasan Kinan. Karena dia tahu Kinan akan sangat marah sekali ketika mendapati dia nyelonong ke dalam ruangan kerjanya. Namun saat Kinan hendak masuk, dia pun bertemu dengan Sheila. Di sini Sheila merayu Kinan agar supaya Kinan secepatnya bisa memberikan hak asuh kepada dirinya dan Rafa. Sheila pun melakukan akting dan berdrama retorika seolah-olah dia adalah perempuan yang paling tersakiti di dunia ini. Dengan tangisan dan air mata, akhirnya Sheila berhasil merenggut hati dan simpatiknya Kinan. Dimana setelah itu Kinan pun membiarkan Sheila untuk menemui Raisa sesekali dan berjanji akan memberikan hak asuhnya kepada Sheila dan juga Rafa jikalau memang menurut Kinan dan penilaian Kinan, Sheila dan juga Rafa dapat menjadi orang tua yang baik untuk Raisa. Nah, ini pun menjadi awal kehancurannya Kinan sebenarnya. Orang seperti Sheila, di mana dia diberi kesempatan untuk berbuat, maka dia akan melakukan perbuatan jahat kembali. Akhirnya dengan air mata dan mimik wajah yang sangat menyedihkan, Sheila berhasil membuat Kinan percaya kepada dirinya. Tapi ini merupakan sebuah awal pacuan dari kehancuran Kinan itu sendiri. Kinan pun sesekali mengingat pesan Almira ketika dulu Almira berkata bahwa Kinan tidak boleh terlalu keras kepada Rafa dan juga Sheila. Karena bagaimanapun Rafa adalah ayah kandung dari Raisa dan juga Sheila merupakan istri sah dari Rafa saat ini. Itulah yang menjadi alasan mengapa Kinan memberikan hak asuh kepada Raisa kelak jikalau memang dia sudah bisa menilai bahwa Sheila dan Rafa dapat menjadi penjaga yang baik untuk Raisa. Nah, guys, sampai di sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya hanya Almira lah orang yang memang benar-benar bisa menjaga Raisa karena insting seorang ibu kandung tidak akan pernah meleset. Semoga saja Almira dapat ditemukan dalam keadaan hidup dan baik-baik saja, dan ada orang yang memang sangat baik dan mau menjaga Almira hingga Almira dapat siuman dari komanya kali ini. Baik guys, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Semoga kalian suka dan bagikan video ini jikalau kalian memang merasa teman kalian perlu mengetahuinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I love you all.